Pantura tiba-tiba, awas ada yang nyebrang. Ah, lu pernah kecelakaan gitu juga kan? Ceritain cuy. Kayak bawa pansing. Kayak mau banci ya. Kalau tahu banci boseng. Kan pernah sebelum ada tragedi kan gue. Lo pernah cuy sama banci? Cuy, jadi tadi kita tuh udah ngobrol panjang lebar sama dia soal apa ya, awal motor ya. Motor gua diapain. Cuman gara-garanya kesalahan teknis lah, masalah audio kita. Jadi akhirnya karena hujan deras juga gitu. Akhirnya mungkin gua akan nanya-nanya lagi nih sama Bapak Seno Sudrajat. Subroto. Motor gua diapain aja cuy? Motor kan kemarin direstorasi itu, cat sama bodi ya kan, ya ketok-ketok dikit lah, dempul-dempul biar kelihatan rapi lagi. Dempul, orang motor masih gak ada dempulannya itu. Dempul itu lah, emang agak main di dempul ya penyok-penyok lah, ya kayak orang aja kan. Kalau mau ini di dempul-dempul dikit lah. Habis itu diapain? Ngecat. Cat. Terus kan itu kemarin mesin. Iya, mesin. Kopling, segala rem ya kan. Kopling Gitu. diapain? Kopling diganti kampas ya. Tapi itu kopling kayaknya settingan lu banget ya. Tadi gua cobain. Jauh ya. Iya. Emang bukannya enak jauh apa gimana? Keras cuy, gua nggak bisa kalau jauh. Tadi awalnya lembek ya, kendorinnya dikit nanti kalau Kayak tete ukuran 36 gitu lembeknya loh. Jadi enakan ngeremesnya ini. keras tuh. Iya cuy. Kalau lu kan biasanya kalau lu kan cuma gini doang ya. Ngopi Iya, kan, iya. dikit ujungnya doang kan. Iya. Gua nggak biasa gitu cuy. Nggak tahu. Gua kebiasaan ngeremes langsung. Kenceng, Iya. tenaga. Hardcore. Langsung gitu gua biasanya. Atur ya. Yoi. Enggak koplingnya terus remnya juga ketinggian cuy. Rem. Iya. Gue makin enak lah kalau Karena misalkan gue gini, beda emang, bukan dia yang salah nyetel ya, Iya. tapi gue yang beda. Jadi makanya motor lo, motor dia, motor siapa orang pasti beda deh, Beda-beda, kakinya iya. settingannya beda. Jadi gue biasanya naruh kaki gini cuy, tep Iya. gitu. Nah ini Ngerem. gue naruh kaki, ngerem Ngerem, udah iya. nih. Nah gue biasanya daleman lagi tuh, begitu dia naruh kaki masih nggak ngerem. Iya. Begitu gue injek baru ngerem. Gitu gue biasanya. Biasanya berarti buat nahannya itu di itu pedal. Iya, Pedal. ketinggian jadi gue itu. Tapi itu pakem doang. kan intinya. Pakem sih cuy. Ya Pakem nggak kayak banget. kemarin, nggak kayak kemarin. Pakem banget kayak omongan bini. Pedes. Kalau pedes mah yang satu lagi. Oh, ada lagi. Kalau Iya, bini pakem banget. pakem. Pokoknya nggak boleh, udah nggak boleh pakem. Boleh, Udah. iya benar. Gitu. Oh iya benar. Terus apa lagi nih? Setel ya? Lo setel setting-setting Ya, lah. iya itu setting. Terus kan itu masang triplang juga tuh bawahnya. Oh iya benar. Triplang. Tunggu macan nih. Tunggu macan. Terus apa lagi? Jadi tinggal nih? itu emblem-emblemnya aja tuh ganti. Maksud gua kan ganti yang Tawarin kayak ngopi seng. gitu gua. Iya ngopi lah, sambil ngopi dong. Apa seng yang depan ini? Iya itu kan emblemnya kan Tapi emblem plastik ya. Menurut lo bagusan pakai emblem-embleman apa nggak usah? Emblem lah yang bener, itu emblemnya dibenerin. Emang kalau nggak pakai emblem ketuker apa? Ya bukan kayak Vespa aja jatuhnya, kayak motor lain. Nanti tiap motor kan ada jenis-jenisnya, ada tipenya dan ada yang istilahnya ininya Tinggal lah. ini doang ya? Iya. Ini juga seng dong ya? Seng. Kayak bawa apaan seng? Kayak bobo banci ya. Banci bobo seng kan. Kalau tahu banci boseng. Kan pernah sebelum ada tragedi kan gua. Lo pernah cuy sama banci? Kagak lah anjing. Gila kali. Terus apa lagi cuy? Mesin, bodi, kelistrikan juga ya? Listrikan. Pokoknya full restorasi gue di sini sama bengkelnya Bapak Seno. Jadi ini bengkel punya dia sama bapaknya. Bapaknya digaji sama dia. Kagak lah. Oh, terbalik ya? Enggak, kebalik. Di bengkel punya dia. Namanya apa? Bengkel apa? Sahabat. Bengkel Vespa. Sahabat. Sejatiku. Sahabat motor. Enggak, Enggak. Itu terlalu banyak banget ntar susah. Oh ya. Berarti kalau bengkel sahabat harganya juga bersahabat cuy. Udah ya. Iya kan? Iya, insya Allah. Lo punya duit berapa? Lo kemari lo bilang gue punya duit sekian. Terus cuma punya duit gopek nih misalnya nih. Jadi apa nih? Nah, gantung ntar dia. Yang penting bisa dijadiin. Iya. Gitu kan? Iya, Kalau sesuai budget lah itu. sesuai budget lah. Makanya dibilang bengkel sahabat. Ini tempatnya ada di depan depan halte Bea Cukai Bea Pondok Cukai ya? Bambu. Bea Cukai Pondok Bambu. Itu perumahan Bea Cukai sih deh. Rumahan. Terus kita ngomong lagi ke motor ini. Lampu belakang, lampu depan semua udah hidup ya. Lampu hidup normal. Sen semua nyala. Sen nggak ada sennya kan ini motor tua. Lah, hilang dong. Iya, sennya pakai Kalau mau lebih- belok gimana? lebih ini aja lebih sopan, lebih mainkan tangan. Jadi kayak nah ya kayak orang Jawa kan
monggo. Nggak usah buka paha juga. Janganlah. Tadi Nih, selepet. listrik udah aman. Oh ya klakson juga udah nyala. Klakson udah nyala. Otomatis. Plat dia. nomornya nggak ada ya Nok? Gitu. Plat nomor emang nggak ada itu. Di rumah berarti plat nomornya. Pion juga nggak ada. Pion ya. Tapi Kan ya, semua udah gue ganti baru. enak lah tampilannya. Udah. Jadi sebenarnya ini gue terakhir gue bawa ke Puncak. Terus punya kendor. Pas pulang tuh motor tuh udah setahunan lebih ya, ada yang berhenti kalau nggak salah. Terus karena COVID, keuangan menipis, motor gue yang lain dijual-jualin. Akhirnya ya udah pakai Vespa lagi deh. Vespa. Gue ke Puncak. Motor belum diservis, belum diapa-apa, gue ke Puncak. Pulang-pulang koplingnya kendor. Ya benar kopling. Terus pas turun remnya nggak ada cuy. Rem udah diganti kan ini? Udah apa tuh? Terus udah gitu, udah gue bawa kesini nih. Lu udah ganti oli nih? Udah servis. Olinya ganti seberapa cuy? Oli yang kemarin terakhir tuh cuman setengah gelas aqua lah. Aqua gelas itu kan setengahnya tuh ya elah paling berapa Serius? mili. Canda lu? Iya, itu aquanya dikit olinya dikit banget. Mungkin kelamaan juga kali kan. Anjing, gila emang Vespa tuh luar Iya. biasa cuy. Kuat lah ya. Itu. Bensin masih ada nggak? Bensin masih. Bensin. Masih, tapi tadi gue lihat masih di atas pelampung. Cukup lah buat Cimanggis mah. Irit motornya nggak doyan bensin ini. Kan gue pengen ke itu Mana? Puncak. Aduh hujan, bre. Iya, lo bilang ngomongin irit. Ini motor irit, iya. Gak doyan bensin, iya. Tapi kenapa cuy? Gigi 4-nya nggak ada larinya. Ya dari bloknya mungkin ya. Itu kan karena motor tahun segitu kan bloknya masih lubang 2 tuh. Masih kayak Lah. kurang sih. Itu sprint putih lari-lari aja. Nah itu kan lubang 3 udah gue ganti. Oh udah ganti. Udah gantian. Udah gantian lah. Lubang 3. Lubang 3. Ini berarti cuma negara perkara lubang 3-nya. Lubang di bloknya. Lubang 2-nya? Iya lubang 2-nya. Sehernya berapa nih? Sekarang masih kecil kemarin tuh kalau nggak 4 atau 5 gitu masih kecil mininya Masih kecil. masih 4 atau 5 gitu. Masih makan kali biar gede. Masih makan. Iya ini nggak ada larinya gitu cuy. Tapi ngaruh nggak dari seher? Saya sih enggak. Sekecil gitu nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Share itu kan cuman kayak buat pompa aja, pompa bensin gimana turunnya bensin kan dari karburator. Ya paling itu aja sih bloknya coba pakai lubang 3 mungkin lebih enakan larinya. Coba. Ada kali bisa dipasang di sini. Nggak ada, lokal adanya. Emang lokal nggak ngaruh? Ngaruh. Ngaruh lah. Boringannya kan beda sama yang copotan sama yang Panas, lokal. nge-gym. Panas dia gampang nge-gym juga, tenaganya juga loyo. Kasih tahu dong ke orang-orang yang mungkin baru-baru main Vespa atau mungkin baru mencoba berkenalan dengan Vespa. Tips-tips memilih Vespa. Ya kalau kita juga kan kalau namanya masih belajar ya, belajar. Bohong cuy. Dia ini gua kenal dari 2009 sama dia. Dia udah buka bengkel. Bapaknya dari tahun 90 itu udah main Vespa, ya. Jadi bapak itu Vespa tangan pertamanya itu ada. Dia lahir udah di atas Vespa. Dia bohong kalau anak masih belajar. Agak lah gila. Kan ada orang sejarahnya lahir di atas Vespa kan gimana ceritanya? Di atas bajai pernah. Kalau di atas bajai, Bini gua lahir di atas Vespa, cuy. kok bisa? Lagi mau brojol bapak langsung naik Nggak Vespa. keburu, nggak keburu ya. Pas Nggak banget tapi sampai rumah sakit langsung keburu. brojol. Oh, ya berarti bukan di. Tapi atas buka-bukaannya bukan berapa itu dari Vespa mungkin. Vespa. Oh ketuban. Gak ada ngerti. Ketuban. Udah lah, no. Cerita Iya. lu aja lo, no. Ntar gua salah ngomong disu lagi sama mertue. Bagus makan sate kambing, nyempil. Gimana? Milih-milih Vespa tuh yang orinya tuh kayak mana bedanya? Kalau kayak gitu sekarang lebih pinter sih ya. Maksudnya kayak permainan pedagang juga istilahnya bengkel-bengkel udah pada pinter sih. Dalam Oh artian banyak yang mafia banyak, Vespa gitu. udah cuy. banyak mas kayak gini mah. Istilahnya udah inilah udah nggak ini lagi udah nggak heran lah. Vespa dibikin ori gitu juga udah banyak. Ori-orian maksudnya? Ya ori. Oh bukan ori bener? Oh, ya ori bener juga ada ori-orian. Iya maksudnya maksud gua sekarang udah banyak nih mafia yang bikin ori. Ini bilangnya ori ini ori. Contoh cat banyak yang disepet-sepet gitu. Iya. Iya ada yang kayak mana tuh bisa bikin kayak cat lawasan kayak cat ori. Cuman kan ya kembali lagi harus jeli-jeli juga sih nggak bisa. Tapi pasti ketahuan apa ada yang nggak ketahuan ya?
Kalau dibilang ketahuan ya mungkin kalau yang orang paham Vespa pasti tahu dia mana cat ori mana yang bikinan. Kalau pemula ya kelihatan cat kusam beladus-beladus meni keluar juga bisa dibilang ori kan. Tapi sekarang anak Vespa pemula itu bisa fix dikatakan dia anak orang kaya. Apalagi Vespa pemula, Vespanya rapi. Itu udah fix anak orang kaya. Iya nggak sih? Bisa. Karena Iya. Vespa harganya mahal banget sekarang. Gila, gua aja kaget. Iya, gua kemarin sempat ketemu sama Zedi. Motor tua. Dia main PBB, PNB gitu. PBB aja 43 sama dia nggak dilepas. Ditawar 43. Gila, gua bilang. Apalagi nih, Nok? Ceritain dong, Nok. Motor gua ini kehebatannya, kekurangannya, kemiskinannya apa ya? Kehebatannya ya Vespa ya selagi nggak nyusahin ya hebat lah. Motor tahun segitu masih segesit kuda, Ya, masih tadi kuat yang lewat lari. Nah itu udah nggak apa-apa. Itu apa? Udah. Motor bukan? Ya itu jenisnya udah jenis apa lah, rodanya sampai banyak begitu. Tapi ya cuy, gue tuh kenal dia udah lama ya. Dan dulu juga kita bukan dari orang yang ada ya. Ada bro. ya. Kita juga seperti mereka dulu ekstriman gitu-gitu kan. Dan emang gue mengakui solidaritas Vespa di zaman dulu sama di zaman sekarang agak berbeda. Agak berbeda. Gitu. Kalau dulu tuh bener-bener pure real solidaritas. Ya. Gitu. Tidak memandang bulu, terus dan tidak ada yang memanfaatkan keadaan itu gitu. Keadaannya. Ya kan? Dulu ya udah, kalau sekarang nih gua naik Vespa nih, solidaritasnya Rapi, tinggi iya, nih, iya. ya kan? Tantang betenteng di jalan. Tagiran diomelin, sosokan tak anak Vespa. Gitu. Kalau nggak ada sama anak Vespa. Dan ini bukan cerita belaka ya, ini gua real, gua pernah ngalamin. Ditambah lagi kayak tadi tuh. Tadi kan lo dari sana ya? Iya. Lo ngeliat kayak yang ekstrim? Ngeliat yang di pom bensin nyepik Iya, itu. dia ngapain? Lah dia kayak kesannya minta-minta tapi rada maksa. Soalnya apa? Dia istilahnya ya hampir nyetopin mobil juga, nyetopin truk juga. Istilahnya kan bukan minta-minta lagi, lebih ke Malak. minta belas kasihan orang gitu loh, kayak malak lah. Dia bilang nih orang mau minta-minta apa mau nebeng, dia bilang sampai begitu mintanya. Motornya ada panjang kan ini, aduh, tadi sih gue sempat ngambil videonya. Gue juga tadi sebelum dia di sini kan awalnya di pom bensin sana tuh, Pom bensin mana? pom bensin Kalimalang. Nah ada laporan Gojek ke sini, Mas, yang nyepik emang masih boleh nggak sih Mas? Nyepik di mana? Gue bilang gitu. Itu jam 1-an ya, habis Satu Jumat. apaan? Jam 1 habis siang? Jumat siang Oh, iya. terus Terus gue tanya, Leb, udah nggak boleh lah Mas nyepik di pom bensin. Emang kenapa? Enggak Mas, tadi gue di sana nih, Jumatan di masjid. Itu minta-mintainnya orang-orang masjid. bah, Gue tanya dia sholat nggak? Gue bilang gitu. Agak Mas, dia nunggu di parkiran gitu, kayak nunggu di depannya. Lah, dia minta-minta sama orang yang lagi lagi sholat Jumat. Iya, kata dia gitu. dia Ya minta-minta itu sama bisa orang sholat aja. Jumat. Iya, mau minta orang sholat Jumat. Itu adanya di pom bensin Kalimalang tuh. Tadi ada orang Gojek kesini nanyain, emang masih boleh Mas yang nyepik gitu di pom bensin? Emang kenapa? Gue bilang gitu. Tadi gue sempet sholat di sana, terus kayak ada anak ekstrim gitu minta-mintain. Mending kalau minta-mintainnya ke yang mobil atau motor. Kayak orang mabuk lagi ngomongnya. Iya, dia minta-mintainnya ke orang-orang yang lagi pulang sholat Jumat, kata dia. Terus udah lu foto belum? Gue bilang gitu. Kirim aja ke grup. Kalau nggak lu posting di Facebook, gue bilang gitu. Nanti pasti ada tindakan orang-orang sini. Itu juga gue tanya, dia bukan orang situ. Ceritanya kayak mungkin dia numpang istirahat, tapi ya minta-minta kayak gitu dah istilahnya. Jadi ya, menurut gua rame juga nih. Approve, kita kan di pinggir jalan nih, bengkel. Jadi menurut gua tolonglah buat lo pada yang main Vespa nih, apalagi mungkin lo melabelkan diri lo adalah seorang skuteris ekstrim atau anak punk Vespa, tolong banget jaga kredibilitas Vespa. Karena apa ya? Kita juga dulu gembel ya, cuy. Ngerasain. Kita juga ngegembel dulu, tapi kita tidak pernah meminta sama orang. Iya nggak, cuy? Iyalah. Kita
ke pom bensin nih, mijinin supir, Ya, gitu. ada usahanya lah. Ngelapin mobil, misalkan truk nih, dan bukan mobil pribadi loh. Kalau mobil pribadi kita gituin, ngerinya gue salah-salah, baret mobilnya tumpuan. Iya, tumpuan. Supir truk biasanya kalau gue, supir truk, mobil bus, itu gue minta dengan baik-baik. Gue ngomong awalnya dulu di Pekalongan apa di mana gitu. Itu ya yang kata metik mangga. Metik mangga terus main toke. Ingat nggak itu yang di Brebes? Toke di tangan. Gue inget itu anjing. Oh, pantesan lo bisa tahu bencong bau seng ya. Nah, dari situ awalnya masih mending bawa toke daripada bawa bencong. Iya, gue baru inget Didin itu kan kerjaannya. Jadi dulu nemu toke ya. Lagi ngeres di mana gitu ya, di Lagi Bale. ngeles. Lupa gue di mana itu. Nah, Dengan PD-nya Bidin. Ada bencong kan. Dan tadi ini bukannya pas itu lagi ngamen ya, lagi ngamen. ngamen terus ngomong, Iya. tadi mau nggak Nah, dispongin iya, gitu. iya. Terus gua colek, no, main gitu tuh, sama Bidin. Bidin lagi megang toke gini kan. Terus, Mak, mau nggak gini. Kasih. Nih, mau nggak nih? Terus sempat dimasukin ke botol aqua itu kalau ada. Iya. Terus yang konyol lagi sama tuh orang, gua bilang kan, toke kan kalau gigit nggak bisa lepas. Iya. Dicobain tuh sama dia. Truk, bener. Ya. Nah, emang dulu tuh orang-orang kita PA semua. Iya, penasaran dicobain. Iya, PA semuanya. Terus dulu kita mergokin orang pacaran di kampung lo itu. Iya. Kamu goblok lo bener. Mergokin orang lagi beginian di kampungnya dia di sawah. Aduh. Ya ada ceritanya lah ya. Iya, tapi kita nggak Jangan- pernah melakukan tindak kriminal dulu. Enggak. Ya, alhamdulillahnya masih istilahnya nakal-nakalnya, tapi nggak nyampe nyusahin orang lah. Ngamen ya dulu ya. Ngamen. Yang Ngamen. di Cirebon itu kan di terminal itu kita ngamen ya kan. Dan yang pas lagi ngamen, HP bunyi. Itu HP-nya udah canggih, bukan polifonik ini mah, HP-nya udah modern, Nokia. Zaman-zaman dulu kan HP-nya masih Asia, masih ya elah HP-HP zaman dulu. Tapi jangan disebutin dulu gua boncengan sama siapa. Nanti Oh, iya, yang di rumah nonton Repot, ngedumel, ya. repot. Benar, Gitu. benar. Karena yang di rumah bintang gua ke Jogja cuy. Oh, Tapi belum kesampaian. ya. Jangan diceritain. Jangan. Dulu gua boncengan sama siapa. Iya. Ya. Gitu. Jangan diceritain kalau dulu gua mau boncengan sama mantan. Iya. Iya kan? Halu nggak sih? Sering halu sendiri nggak sih? Iya bener anjing lo, bener lo, inget-inget aja lo. Lu jadi dulu gua sama mantan kan. Terus tiba-tiba di pom bensin sini nih. Apa? ya? Rapilo. Rapilo. Gembrong. Iya, gembrong. Kita lagi ngeres di situ, mau berangkat. Tiba-tiba dia ngambil kacang kita. Terus dia ke depan comberan begini, cuy. Nih, makan. Habis tuh, dia balik lagi. Lo ngasih makan siapa? Gua merinding tuh ngehe. Itu anak kecil kasihan. Gua merinding loh. Halu Itu ya? anak kecil kasihan. Hah? Anak kecil lo ngeliat no? Gak ada yang ngeliat. Nggak ada yang Tapi lihat. kacangnya habis cuy. Wah itu bener-bener horor tuh. Lagi naik motor nih di Pantura tiba-tiba, awas ada yang nyebrang. Ah gua nggak ngeliat, bodo amat. Gua bilang. Itu di Indramayu tuh. Iya. Pas dia bilang ada yang nyebrang pas kuburan itu. Iya. Gitu. Udah beres. Lu pernah kecelakaan gitu juga kan? Kecelakaan iya sih di Indramayu. 2017. 2017. Iya. Ceritain dong cuy. Ini mungkin gua pribadi waktu itu nggak ikut sama lu, gua nggak ikut sama lu dan cuman dikabarin malam-malam tiba-tiba lu di kecelakaan dan gua cuman tahu udah begitu doang kecelakaan. Gua masih nggak tahu detailnya. Ceritain cuy. Berarti Jalan bukan tol. kontainer, Iya. bukan kontainer yang ada boxnya. Bukan. Gua taunya, gua pikir dia nabrak kontainer cuy. Gua truk. taunya kontainer yang gua dengar. Truknya itu bawa besi. Besinya begini. Besinya ngayar ke belakang. Iya.